Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan cara membuat rombel teori pada aplikasi Dapodik. Jadi bagi operator terkadang masalah terbesar adalah ketika membuat rombel teori. Kadang ada yang lupa sehingga tidak heran ada guru yang ternyata sertifikasi akibatnya tidak bisa valid karena datanya tidak terisi dengan benar. Baik, sebelumnya perlu dijelaskan pembuatan rombel teori ini khusus bagi kelompok kelas lintas minat, ya. Kemudian perhitungan lintas minat di kurikulum 2013 sudah sangat jelas di struktur. Jadi sekolah atau dalam hal ini pihak Wakasek kurikulum wajib mengikuti aturan di dalam pembuatan kelas lintas minat tersebut. Aturan yang dimaksud adalah misalnya untuk kelas 10 itu maksimal kelas lintas minat atau mata pelajaran lintas minat yang bisa dibuka oleh sebuah sekolah itu adalah 3, ya, untuk kelas 10. Kemudian untuk kelas 11 dan kelas 12 maksimal 2. Lanjut, pembentukan rombongan belajar juga harus menggunakan rasio ideal. Rasio ideal adalah jumlah siswa dibagi 36. Ada beberapa kasus khusus di kenapa sering tidak valid di info GTK untuk mata pelajaran lintas minat adalah ternyata perhitungan di Dapodik itu bukan berdasarkan kelas atau kelas reguler ketika mata pelajaran lintas minat tersebut dilaksanakan di dua jurusan yang sama dalam satu tingkatan. Contohnya begini, kelas 11 IPA, sambil contoh kelas 11 IPA dan 11 IPS itu belajar bahasa dan sastra Inggris. Ya, misalnya mata pelajaran lintas minat bahasa dan sastra Inggris dipelajari di satu tingkatan yang sama di dua jurusan yang berbeda. Kemudian ternyata di Dapodik itu menghitung total, bukan berhitung reguler. Jadi bisa saja di kelas reguler diakui 11 IPA ada 5 kelas, kemudian 11 IPS ada 4 kelas. Tapi karena mata pelajaran lintas minatnya sama, kemudian setelah di jumlah siswa, sesuai jumlah siswa dibagi 36, ternyata kelas yang diakui untuk lintas minat bahasa dan sastra Inggris itu bisa saja hanya 7, ya, bukan 9. Kan tadi 11 IPA ada 5, 11 IPS ada 3. Tapi karena berhitung jumlah siswa dibagi rombel ideal 36, maka yang diakui hanya 7 kelas. Jadi ini adalah sesuatu yang wajib dihitung terlebih dahulu sebelum pembagian tugas untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman ketika bicara masalah info GTK dan sebagainya. Kemudian kalau untuk masalah e-rapor tidak masalah untuk perhitungan kelasnya. Cuma ini yang saya sampaikan adalah ketika berbicara info GTK. Baik, sekarang coba kita buat salah satu rombongan belajar. Misalnya ini langkah pertama adalah klik tambah. Kita klik kiri. Kemudian kita pilih, misalnya saya buat kelas 11. Kemudian bisa klik 2 kali di sini atau kita pakai tab. Tekan tab. Kemudian kita pilih bahasa dan budaya. Jadi ini sesuai, ya. Kalau kita mau buat lintas minat di IPA, tentu yang dipilih adalah antara bahasa budaya atau ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan begitu juga sebaliknya, kalau yang dibuat di kelas IPS, maka yang dipilih adalah bahasa budaya atau MIPA. Itu adalah lintas minat. Kemudian lanjut kita tab lagi. Kita klik ini. Kemudian pemberian nama. Untuk pemberian nama perlu diperhatikan kita buat nama yang mudah kita kenali. Misalnya ini saya buat adalah 11 IPS 3 bahasa dan sastra Inggris. Ya, sastra Inggris saya singkat seperti ini. Nah, kenapa perlu pengkodean begini? Untuk memudahkan kita menemukan jika seandainya terjadi kesalahan isi data dan sebagainya. Jadi jangan dibuat 10, misalnya hanya diketik 11 IPS 3. Tentu akan membuat bingung. Ini 11 IPS 3 yang mana? Apakah di sekolah saya ada 2 lintas minat untuk kelas
11 apakah bahasa Inggris atau bahasa dan sastra Indonesia. Lanjut, kita isi wali kelas. Kita bisa ketik saja dulu 4 huruf dari namanya, nanti muncul otomatis. Tidak bisa diketik langsung, harus dipilih. Kemudian kita pilih ruang. Di sini kebetulan ruang 8. Kita klik, baru kita klik simpan. Ya, data Roma sudah dibuat, jadi kita cari, dia tidak otomatis di atas. Kita cari yang mana tadi yang kita buat, yaitu 11 IPS 3 bahasa dan sastra Inggris. Ini kita klik satu kali sampai warna orange. Kita klik anggota rombel. Di sini statusnya naik kelas. Jadi untuk kelas 10 itu siswa baru, untuk kelas 11 itu kategori naik kelas. Kita salin. Jadi ada teknik satu-satu, tapi itu lama sekali. Kita menggunakan teknik salin saja. Karena di sekolah saya itu satu rombel itu otomatis lintas minatnya. Jadi kita klik salin, lanjutkan. Kita pilih kelas tadi 11 IPS 3, kita ketik saja supaya cepat. Ya, ini baru kita pilih 11 IPS 3, salin anggota rombel. Ya, maka otomatis seluruh siswa di 11 IPS 3 muncul di sini. Ya, kemudian kita close. Tahap selanjutnya pembelajaran. Kita buka, kita klik tambah, matpel peminatan, simpan dan lanjutkan. Mata pelajarannya misalnya kita ambil bahasa dan sastra Inggris. Ya, ini tadi sama. SK mengajarnya saya tadi menggunakan copy. Ya, kita copy kembali. Kebetulan di struktur di sekolah saya samakan saja namanya, bahasa dan sastra Inggris. Nama PTK-nya untuk mudahnya diketik 4 huruf. Kemudian kita pilih SK mengajar, diisi. Kemudian jam maksimum per minggu kita isi sesuai yang ada di bawah sini. Kalau di sini 3 di sini 4 harus ikut. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Oke, ini sudah tersimpan. Kemudian kita close. Maka sudah selesai proses pembuatan rombel teori pada Dapodik SMA. Ya, baik, kalau kita misalnya mau edit, mudah saja. Kalau edit, misalnya edit nama kelas, bisa diklik 2 kali sini. Wali kelas begitu juga bisa. Kemudian kita juga bisa edit di sini pembelajaran, misalnya, oh ini misalnya gurunya salah atau tidak sesuai, sering terjadi karena begitu banyak yang diisi. Kita klik di sini, klik 2 kali, kita pilih siapa guru yang kita pilih dan seterusnya. Kemudian setelah dipilih, diklik simpan. Supaya data tersebut tersimpan di Dapodik. Kemudian jangan lupa setelah dibuat maupun dirubah, lakukan sinkron supaya data tersebut diakui di data nasional. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.